Selamat malam, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan dengan saya, Selviana Burukaka, dengan NIM 2110109037. Yang saya hormati, Bapak Dr. E. Nursaman A. MSI MM, selaku Rektor Universitas Pamulang. Yang saya hormati, Bapak Untung Nugroho Harwanto, STMSC, selaku Ketua Program Studi Teknik Kimia. Dan yang saya hormati Bapak Didik Iswadi, SSI MT, selaku dosen pembimbing saya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK di Sivitirta Sasmita. Yang menjadi latar belakangnya adalah air minum merupakan kebutuhan pokok manusia sepanjang masa. Untuk mendapatkannya, masyarakat cenderung lebih memilih air minum cepat saji. Di Sivitirta Sasmita menyadari akan terbukanya peluang usaha yang profestik. Sivitirta Sasmita juga merupakan unit usaha terintegrasi akademik dari Universitas Pamulang yang memiliki visi untuk memiliki kebutuhan akan air minum yang sangat tinggi untuk lingkungan kampus, khususnya dalam memproduksi air minum dalam kemasan atau AMDK. Sivitirta Sasmita merupakan perusahaan air minum yang bergerak di bidang pengolahan air minum dalam kemasan. Produk yang dihasilkannya antara lain air minum dalam cup dengan ukuran 220 ml, kemasan botol 600 ml, dan kemasan galon 19 liter. Maksud dan tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam kemasan di lingkungan akademik Universitas Pamulang seperti dosen, mahasiswa, dan karyawan. Selain memenuhi kebutuhan lingkungan Universitas Pamulang, Sivitirta Sasmita juga memenuhi kebutuhan air minum di masyarakat luas. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran yang baik, dan yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan yang ketiga, bagaimana menganalisis kepuasan pelanggan di Sivitirta Sasmita. Tujuan kerja praktek yang pertama, untuk mengetahui strategi pemasaran yang baik. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, menganalisis data penjualan di Sivitirta Sasmita. Adapun manfaat kerja praktek, yang pertama, manfaat bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh pada saat mengikuti perkuliahan dengan lapangan kerja praktik. Dan yang kedua, manfaat bagi perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama yang baik antara perusahaan dengan program studi teknik kimia di Universitas Pamulang. Dan yang ketiga, manfaat bagi perusahaan dengan hasil kerja praktek dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan dorongan dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di perguruan tinggi, khususnya program studi teknik kimia, sehingga menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk pengembangan ke depan dan sebagai wadah bagi perusahaan untuk menciptakan citra yang positif bagi masyarakat. Secara umum perusahaan Sivitirta Sasmita adalah perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan atau AMDK dengan merek Tirta Sasmita. Berdiri sejak tahun 2019, Sivitirta Sasmita merupakan unit usaha yang terintegrasi dengan Universitas Pamulang dan memiliki lokasi produksi di Tangerang Selatan. Fokus utama perusahaan ini adalah memproduksi air minum dalam kemasan dengan berbagai jenis kemasan, yaitu botol, cup, dan galon. Yang menjadi visi misi bagi perusahaan, yang pertama, menyelenggarakan unit usaha yang terintegrasi akademik atau dengan ketertibatan
prodi-prodi di lingkungan kampus Universitas Pamulang. Dan yang kedua, memproduksi air minum sesuai standar yang berlaku. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan air minum melalui proses produksi yang sangat ketat secara mutu internal maupun eksternal dengan melibatkan pemeriksaan kualitas yang tepat. Lokasi dari tempat kerja praktek, CV Tirta Sasmita terletak di kampus 3 Universitas Pamulang, Jalan Witana Harja nomor 27 KAF 51H, Kotang Tangerang Selatan, Banten. Pelaksanaan kerja praktek. Dari kegiatan perusahaan, CV Tirta Sasmita hanya memproduksi air mineral dalam kemasan dengan merek Tirta Sasmita yang memiliki identitas pengemasan dengan warna biru. Untuk produk air mineral dalam kemasan, CV Tirta Sasmita memproduksi cup 220 ml, kemasan botol 600 ml, dan kemasan galon 19 liter. Adapun waktu kerja dari perusahaan, diterapkan waktu kerja dalam sehari 8 jam atau 40 jam kerja dalam 1 minggu dengan ketentuan 6 hari kerja, yaitu hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 16 atau waktu Indonesia Barat. Waktu tersebut sudah termasuk waktu istirahat, sholat, dan makan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jenis produknya itu cup 220 ml, kemasan botol 600 ml, dan kemasan galon 19 liter. Proses produksi di CV Tirta Sasmita adalah bagaimana cara memproduksi sebuah produk secara efisien dan produktif agar bisa dijual untuk dapat menjangkau pelanggan dengan cepat tanpa menurunkan kualitas dari produk tersebut. Nah, di sini ada proses produksi air minum dalam kemasan atau AMDK di CV Tirta Sasmita menggunakan 2 tahapan filtrasi dalam mengelola air baku, yaitu yang pertama tahapan filtrasi, di mana tahapan ini adalah tahapan penjernihan air yang diproses dengan cara air baku dimasukkan ke 2 tabung filtrasi yang berisi pasir seolit dan karbon aktif. Dan yang kedua, tahapan ultrafiltrasi. Tahapan ini adalah tahapan proses pemisahan koloid yang menggunakan membran dengan ukuran pori-pori berkisar antara 0,1 sampai dengan 0,001 mikron. Selanjutnya masuk di pembahasan kerja praktek. Yang pertama, analisis kepuasan pelanggan. Menurut Kotler pada tahun 1997, kepuasan adalah senang atau kecewa yang berasal dari perandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil dari suatu produk dan harapannya berdasarkan definisi tersebut. Kepuasan berfungsi dari kesannya kinerja dan kepuasan konsumen terhadap air minum dalam kemasan di CV Tirta Sasmita. Dan yang kedua, analisis data penjualan. Masa kerja praktek atau magang yang telah dilakukan selama 1 bulan dengan teori-teori pengamatan berupa observasi, dokumentasi yang telah dilampirkan, dan wawancara kepada karyawan pada visi pemasaran. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan yang aktif di CV Tirta Sasmita sebanyak 20 responden. Selanjutnya, dari data hasil produksi adalah check sheet yang berisi data produk dihasilkan dalam satuan dengan jumlah produksi dari bulan April 2005 sebanyak 1992 kemasan, di bulan Mei itu 2025 sebanyak 2369 kemasan, dan bulan Juni 2025 sebanyak 1993 kemasan. Dari data hasil penjualan air minum dalam kemasan dari bulan April, Mei, dan Juni 2025. Yang pertama itu
galonnya 8.000 per galon, dan botol 35.000 per karton, cupnya itu 14.000 per karton. Dengan hasil penjualan yang diperoleh pada bulan April 2025 sebanyak Rp243.143.000. Di bulan Mei 2025 sebanyak Rp267.126.000, dan di bulan Juni 2025 Rp244.322.000. Nah, dengan total pendapatan dari bulan April sampai Juni sebanyak Rp754.591.000. Dari hasil kuesioner yang diisi oleh seluruh responden 100%, diperoleh bahwa semua aspek layanan mendapatkan nilai sangat puas. Dengan jumlah responden sebanyak 20 responden yang diambil berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 7 orang, perempuan 13 orang. Dari sampelnya, seluruh mahasiswa Universitas Pamulang, dosen, staf, dan karyawan di Universitas Pamulang, seluruh kantin Universitas Pamulang, agen distributor, dan individu atau rumah tangga. Data survei menunjukkan bahwa klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin diperoleh oleh perempuan. Untuk menghitung nilai rata-rata per indikator, aspek yang dinilai itu kualitas produk atau kode Q1 dengan skor rata-rata kepuasan pelanggan per pertanyaan memperoleh 90%. Yang kedua, kualitas rasa dan kejernihan air dengan kode Q2 memperoleh 100%. Yang ketiga, ketersediaan produk dengan kode Q3 memperoleh 90%. Yang keempat, ketahanan produk dengan kode Q4 memperoleh 90%. Dan yang terakhir, kesesuaian harga produk atau dengan kode Q5 memperoleh 95%. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan kerja praktek di perusahaan, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang diuji seperti kualitas produk, kepuasan konsumen, promosi dan brand image terhadap minat beli mahasiswa dan warga di sekitar Pamulang dapat diambil mengenai kepuasan pelanggan. Yang pertama, tingkat kepuasan pelanggan yang umumnya positif. Mayoritas pelanggan memberikan penilaian positif terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang kedua, pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif terbukti sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah ketepatan waktu pengiriman dan kualitas produk. Yang keempat, tantangan yang dihadapi perusahaan. Meskipun sebagian besar pelanggan puas, terdapat beberapa keluhan terkait keterlambatan pengiriman yang terjadi pada beberapa area. Yang terakhir, berdasarkan hasil analisis data penjualan selama pelaksanaan kerja praktek terakhir, bahwa kinerja penjualan CV Tirta Sasmita menunjukkan tren yang stabil dengan kecenderungan peningkatan. Sarannya, yang pertama, meningkatkan sistem pengiriman CV Tirta Sasmita, perlu melakukan evaluasi dan waktu pengiriman. Dan yang kedua, meningkatkan pelayanan pelanggan dengan memberikan respon lebih cepat terhadap pertanyaan dan keluhan yang masuk, baik melalui WhatsApp, telepon, chat, dan maupun email. Yang ketiga, penyempurnaan sistem pengiriman menyediakan sistem pelacakan pengiriman yang lebih transparan untuk pelanggan, agar mereka dapat memantau status pengiriman secara real-time. Dan yang keempat, peningkatan kualitas layanan pasca penjualan, mengoptimalkan layanan purna penyediaan saluran untuk feedback
pelangganan setelah produk diterima. Sekian dari presentasi ini dan terima kasih.